China mengeksekusi mati seorang mantan sekretaris Komite Partai Komunis di wilayah utara Mongolia dalam China pada Selasa kemarin. Eksekusi mati ini dijatuhkan kepada terpidana karena terbukti terlibat korupsi. Menurut pengadilan di wilayah utara Mongolia dalam, Li Qianping merupakan mantan sekretaris Komite Kerja Partai Komunis di zona pengembangan ekonomi dan teknologi Hohhot. Sebelumnya, Li Qianping telah dijatuhi hukuman mati atas tindak pidana termasuk suap penyalahgunaan dana publik. Li dijatuhi hukuman mati pada tahun 2022 setelah pihak berwenang menemukan bahwa Li telah menyalahgunakan posisinya sebagai pegawai negara untuk menggelapkan dana dan memberikan keuntungan bagi kelompok kriminal. Pengadilan tetap menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Li meski ia telah mengajukan banding. Aduh, capek banget. Dapat dari proyek. Lumayan lah. Halo. Iya Bu, selamat siang. Iya Bu, sudah saya terima. Siap. Ya nanti coba saya atur. Terima kasih ya Bu bingkisannya. Wah, kena ya kamu kali ini ya. Awas aja kamu. Selamat siang. Anda kami tangkap. Apa Pak? Nanti kami jelaskan di kantor. Wah. Ayo. Nggak bisa Pak. Ayo. Nggak bisa Pak. Ayo. Pak. Ayo. Pejabat daerah Konoha, Wahyu Nitinegoro, tertangkap karena korupsi dengan total kerugian sebesar 10 miliar. Saat ini kami sudah bersama warga dari Kabupaten Konoha. Mbak, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus Pak Wahyu ini? Betul Mbak, sebenarnya kami itu udah lama curiga sama Pak Wahyu itu. Tapi belum ada bukti yang kuat buat mengungkapinya. Dan sekarang rakyat harus tahu. Apa saja sih dampak yang terasa karena kasus ini? Banyak, jalan rusak, program sembako gratis dihilangkan, program bantuan itu dihentikan. Dan kasihan Mbak warga kami itu. Nah, yang paling nyesek itu Mbak, ketika kita demo minta transparansi dana, mereka tuh pura-pura nggak tahu, ternyata dananya dipakai juga sama mereka. Itu ada Pak Hakim Mbak. Baik, terima kasih. Nah itu tuh sama-sama Pak. Permisi Bapak, kita mau bertanya mengenai perkembangan kasus Pak Wahyu. Baik. Untuk saat ini saya masih belum bisa berkomentar karena masih dalam proses penyelidikan ya. Tunggu saja saat hari persidangan. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, melaporkan untuk Konoha TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Permisi, selamat sore Pak. Sore. Saya istrinya Pak Wahyu. Oh, mari Bu, duduk silakan. Ada yang bisa dibantu Bu? Jadi begini Pak, terkait kasus suami saya, Ya. apakah bisa diatur Pak? Bisa, mau dibuat berapa lama? Ya pokoknya secepatnya sih ya Pak ya, soalnya saya tuh nggak bisa Pak jauh-jauh dari suami saya. Baik, nanti saya atur ya. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya setelah persidangan. Nanti ada bingkisan khusus buat Bapak. Oke, atur aja kalau itu. Oke, baik. Terima kasih Pak, senang bekerja sama. Sama. Panas banget. Gini ya di penjara ya.
Halo. Halo, Pak. Iya, Mah. Mama sehat kan? Mama sehat, tapi gimana? Iya, Papa juga sehat kok. Mama sabar dulu ya. Iya. Papa jaga kesehatan ya di sana. Jangan lupa makan juga. Jangan lama-lama ya, Pak. Mama udah kangen nih. Iya, tenang. Iya, aku nggak lama kok. Iya. Ya udah. Dah. Makasih ya, Ma. I love you. Dengan ini, majelis menyatakan Wahyu Nitinegoro dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. Sidang ditutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu, silakan masuk yuk. Gimana, Ayo, Bu? duduk. Kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Ya, gimana ya, Bu? Hidup di penjara. Banyak yang enaknya. Nggak betah saya, Bu. Kamu sih ceroboh. Gimana? Kamu masih mau maju lagi enggak? Emang bisa, Bu? Uang kamu masih banyak kan? Ya udah, pakai itu aja. Nanti kita bantu. Kalau emang bisa, boleh deh, Bu. Udah, gak usah dipikirin. Itu mah gampang. Yakin bantuin, Bu, ya? Iya, yakin. Makasih, Bu. Ya, Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama ini, kita telah melewati banyak waktu untuk memperjuangkan perubahan. Kini, saya kembali untuk melanjutkan kerja nyata yang sudah terbukti. Mari kita lanjutkan apa yang sudah kita bangun bersama. Bersama saya Wahyu Nitinegoro, ayo kita majukan Kabupaten Konoha menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi Loh, kok dia bisa nyalon lagi sih? Coblos nomor 1. Bukannya dia pernah korupsi ya? Iya, korupsi 10M, tapi cuma dipenjara 1 tahun. Lah, kok bisa kayak gitu? Ya gitulah, hukum di Konoha ini miris banget. Di Indonesia, seorang koruptor bisa hidup nyaman meski telah merugikan negara miliaran rupiah. Hukum bisa dinegosiasi, penjara bisa menjadi hotel, dan kursi kekuasaan bisa kembali direbut. Semua itu terjadi karena hukum bukan lagi alat keadilan, melainkan alat kekuasaan. Namun di negara seperti Cina, korupsi adalah pengkhianatan tertinggi. Hukuman mati dijatuhkan bukan untuk balas dendam, tapi sebagai peringatan bahwa kepercayaan publik bukan mainan. Perbedaan paling besar bukan di aturan, tapi di keberanian menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Di Indonesia, yang punya kekuasaan tetap bebas, sementara rakyat hanya bisa menunduk dan berharap. Anjay.